Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Koperasi Syariah atau berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak awal didirikannya Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1906. Namun, karena SDI yang cenderung bernuansa politik, prinsip koperasi syariah itu mulai redup dan kembali ada sekitar tahun 1990. Koperasi berbasis syariah pertama yang berdiri saat itu adalah BMT atau Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Adapun beberapa tujuan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang ketiga, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Yang keempat, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Prinsip operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang pertama, prinsip titipan atau simpanan, depositonya al-wadi'ah. Yang kedua, bagi hasil atau profit sharing. Yang ketiga, jual beli atau sell purchase. Yang keempat, sewa atau operating lease and financing lease. Dan yang terakhir adalah jasa atau fee-based service. Landasan kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Kegiatan usaha KJKS diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota, baik maju maupun mundurnya koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya sesuai prinsip keuangan syariah. Sejarah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat di Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada praktiknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah atau PINBUK
yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau YINBUK. Fungsi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Beberapa fungsi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yaitu yang pertama, penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas. Yang ketiga, sumber pendapatan. Dan yang keempat, pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang kelima, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM. Prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil yaitu yang pertama, terhindar dari maisir atau perjudian, yang kedua terhindar dari gharar atau penipuan, yang ketiga terhindar dari riswah atau suap, dan yang terakhir terhindar dari riba atau bunga. Sistem penghimpunan dana Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua fungsi utama, yakni funding atau penghimpunan dan financing atau pembiayaan. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh bank sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan. Dana simpanan sedapat mungkin dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional. Jenis-jenis produk penghimpunan dana Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama, tabungan mudharabah, yaitu simpanan yang dapat dipergunakan oleh mudharib atau bank dengan memperoleh keuntungan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu dana investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian. Yang ketiga ialah giro wadiah, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet giro, surat perintah pembayaran lainnya.